deh bro. Dia parahnya gimana? Sedikit aja. Pokoknya ya udahlah, udah selesai. Enggak lah, nggak tahu. Namanya juga sosmed, ada yang begitu ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sih dari dulu nggak pernah pusing-pusing. Yang paling penting keluarga lancar, kerjaan lancar, semua lancar. Amin. Amin. Ya silakan aja. Ini kan saya berdasarkan cerita apa yang saya ngalamin. Kalau ada yang keberatan, kalau ada yang apa, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Maksud saya kan hanya bercerita apa yang pernah saya alamin, nggak ada yang menyinggung mereka kok. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Inilah kumpulan berita terhangat pekan ini. Tak ada angin, tak ada hujan, Egy John sempat mengupload kekesalannya terhadap Marshanda. Kandasnya hubungan Egy John dan Marshanda menyeruakan fakta tak mengenakan. Egy mengaku dirinya terkesan dimanfaatkan Marshanda yang dicintainya. Cinta yang terlihat indah pada awalnya antara Egy dan Caca, nyatanya berakhir dengan kepedihan yang menyesakan. Di tengah emosi dan marahnya, Egy memang sempat membongkar aib sang kekasih yang disebutnya selingkuh dan matre. Inilah pengakuan Egy John yang merasa cintanya dikhianati. Padahal keseriusannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan sudah di depan mata. Jadi jangan bersedih lagi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan. Yang membuat aku emosi saat itu karena ya pengkhianatan itu yang tiba-tiba aku lihat dia sama cowok lain dan ketahuan lah dia mesra-mesraan, pegang-pegangan tangan, terus main ice skating, peluk-pelukan, manja-manjaan. Yang bikin saya sakit hati dan sangat emosi lagi pada saat itu, pas ya aku ngerasa kayak terus yang lamaran, terus kita mau nikah, terus aku ke rumah sakit untuk tattoo removal bareng dia juga gitu. Itu tuh apa itu sandiwara, itu PHP dari Caca buat saya, itu PHP-nya kejauhan, Ca, gitu. Sorry, komentar dikit, Gi. Sorry ya, Mas. Bentar aja, Gi. Penjelasan, Gi. Gi, penjelasan, Gi. Gi, penjelasan, Gi. Iya. Sorry, kamu. Sorry, Mas. Assalamualaikum. Gi. Sorry, brother. Tangkap sedikit ternyata. Gi, sedikit aja, Gi. Maksudnya apa sih, Gi? Gi, maksudnya apa? Kamu nulis di itu maksudnya seperti apa emang di mata kamu? Gi, katanya lu ngamuk-ngamuk di belum sama Gi. Gi, ya udah enggak pakai tangan, Pak. Maksudnya apa sih, Gi? Sedikit aja, Gi. Emang kamu udah habis apa, Gi? Emang kamu diperas, Gi, kamu diperas seperti apa, Gi? Parah deh, bro. Dia parahnya gimana? Sedikit aja. Pokoknya ya udahlah, udah selesai. Makasih. Selesainya gimana? Gua Selesai itu seperti apa? coba tanya Caca deh. Untuk naikin tarif 20% Gi. Untuk live gitu, Gi. Apa udah. Sorry. Halo, mengenai apa yang sedang terjadi saat ini, hanya ini statement yang akan saya berikan. Jujur aja sih saya tetap tenang aja dan memang sengaja nggak mau post apapun yang tujuannya untuk membalas segala macam omongan, kemarahan, dan tuduhan-tuduhan Egy di Instagramnya dia terhadap saya. Putus cinta soal biasa.
Berita terhangat lainnya datang dari Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Berkali-kali Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting diterpa kabar tak sedap tentang kedekatan mereka. Kali ini keduanya dikabarkan digerebek di sebuah apartemen. Raffi bahkan dikabarkan mendapatkan pukulan di bagian mata oleh saudara Nagita Slavina karena peristiwa tersebut. Namun ketika ditemui, Raffi membantah kabar itu. Ia mengaku sang istri justru sering menemani kegiatannya di lokasi syuting. Lantas apa tanggapan Raffi seputar kabar miring tersebut? Enggak lah, gue nggak tahu. Namanya juga sosmed, ada yang begitu-begitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sih dari dulu nggak pernah pusing-pusing. Yang paling penting keluarga lancar, kerjaan lancar, semua lancar. Amin. Amin, amin, amin. Tadinya bini gue mau datang sama Rafathar, cuman pas udah naik mobil, Rafatharnya muntah, sakit, akhirnya nggak jadi. Padahal udah bareng-bareng bajunya, udah mau bareng kesini. Nanti deh hari Sabtu Minggu diundang, biar ada Gigi, biar santai. Jadi gimana ya, disangkanya tuh gue dapet terpaan dulu sesuatu. Bini gue aja santai-santai aja. Tapi kata infonya sampai dipukulin juga. Mana? Ya Allah. Serem amat. Raffi itu ayah. Katanya Alif Prescott ya. Iya. Nggak ada. Raffi, apa namanya, Raffi dibilang selingkuh sama Ayu, ayah. Gimana tuh ayah? Sebagai orang tua ayah gimana? Gimana ayah? Ayah? Setelah dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, Reza Artamevia juga terseret kasus senjata api ilegal milik Gatot Brajamusti. Lantaran kasus ini, Reza harus kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi. Selama 5 jam di ruang penyidik, 26 pertanyaan diberikan kepada Reza terkait 2 pucuk senjata api milik Gatot. Kepada penyidik, Reza yang tampil dengan potongan rambut baru mengaku melihat senjata tersebut sekitar 10 tahun lalu. Namun asal senjata yang ia ketahui lama dimiliki oleh guru spiritualnya itu, ia mengaku tak mengetahuinya. Alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah, proses penyelidikan berjalan dengan sangat asik, enjoy, bahkan sampai hampir maghrib nih. Kelupaan tadi mulainya juga sebenarnya udah jam 2 lebih gitu. Terus saya sebagai saksi dan alhamdulillah lancar, asik banget, di dalam nggak terasa. 29 pertanyaan. Bukan wilayah saya, nanti mungkin tanya langsung dengan beliau atau tanya tim penyidik ya. Nggak apa-apa, itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan ya, ini kan untuk proses hukum. Ya sebagai warga negara yang baik ya saya datang begitu. Dan semuanya asik banget di sini. Nggak terasa ini kantor polisi. Ya, pemeriksaan terkait tentang seputar senjata api kita periksa dengan 29 pertanyaan dari jam 13.30 sampai dengan 17.30, semua berjalan lancar. Enggak, yang penting Reza ini pernah melihat, itu pun juga sudah lama, beberapa tahun yang lalu, berkisar 10 tahun yang lalu, karena ini memang sudah kejadian yang lama, sehingga dia harus benar-benar mereview ulang untuk mengingat apa kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang jelas dia pernah melihat dan mengetahui bahwa senjata tersebut dimiliki oleh saudara. Pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama beberapa tahun, menyeret Elma Thayana pada kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti. Kesaksian Elma ke pihak penyidik membuat kerabat Gatot Brajamusti geram dan hendak melaporkan balik Elma ke pihak berwajib dengan sangkaan pencemaran nama baik. Namun Elma tak gentar sedikit pun, bahkan Elma pun siap membongkar kejanggalan yang terjadi di padepokan mantan guru spiritualnya tersebut. Tolong disudahi, kalau tidak saya sudah menunjuk penasehat hukum untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Ya silakan aja, ini kan saya berdasarkan cerita apa yang saya ngalamin. Kalau ada yang keberatan, kalau ada yang apa, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Maksud saya kan hanya bercerita apa yang pernah saya alamin, nggak ada yang menyinggung mereka kok. Kecewa sekali, karena A tujuannya membantu, bukan apa-apa, membantu. Tetapi justru dipelintir gitu kira-kira. Nggak apa-apa, tapi dipikir-pikir dulu deh. Daripada nanti akhirnya laporan balik kan jadinya nanti bisa jadi tuntutan balik-balikan. Pokoknya saya sih gini loh, saya berbicara itu mengenai apa yang saya alami di sana, itu masih saya
rem-rem, dalam arti kata waktu berita ini keluar itu saya nggak ada komen selama 1 minggu. Saya lihat perkembangan, mana yang perlu saya bicarakan, mana yang tidak. Masalah aspal itu saya bisa bicara itu kan karena ada pernyataan dari BNN sendiri, dari Teh Reza sendiri mengiyakan masalah aspal. Ya saya bicara masalah aspal dan tidak ada masalah yang lain yang saya bicarakan kok. Macam-macam, kalau saya menduganya macam-macam karena bisa jadi ada hal-hal bisnis yang waktu itu suaminya diikut sertakan di situ tapi ditolak oleh pemilik perusahaan. Padahal bukan A yang menolak tapi pemilik perusahaan. Jadi banyak hal, atau ada beberapa aib yang belum saya buka mungkin karena itu juga. Diduga Iya, DPO nggak masuk. Betul. Ya saya nggak bisa bilang balasnya tapi keterlaluan gitu aja. Biarin aja, ya kan? Mau bilang pencemaran nama baik kan yang ngomong kan bukannya adik saya aja, ya kan? Ibaratnya yang lain-lainnya juga semua orang juga udah tahu sebelum kejadian penangkapan, sana bicara. Nggak mungkin lah orang mau sembarang ngomong kalau sembarang nangkep kalau memang itu bukan narkoba.